Warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Are you ready for today's lesson? In this session, we will continue to discuss about daily activities. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari yang pekan kemarin sudah kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami penggunaan adverb of frekuensi yang berhubungan dengan daily activities. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami cara menanyakan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan daily activities atau kegiatan sehari-hari. Okay, to remember our lesson yesterday, there are the example of daily activities. Ya, ada beberapa kegiatan yang pekan kemarin sudah kita pelajari. Number one is make the bed. Kemudian yang kedua, do exercise. Number three, has breakfast, has lunch, or eat, or dinner. Kemudian keempat ada go to school. Ini beberapa kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Oke, today we will study about adverb of frequency. What is adverb of frequency? It explain how often you do certain activities. Ya, jadi keterangan frekuensi adalah untuk menanyakan seberapa sering orang melakukan suatu kegiatan. Hari ini yang kita pelajari adalah always, kemudian usually, setelahnya ada sometime, and the last never. Oke, untuk tahu lebih lanjut kita pelajari ya. Ya, there are adverb of frequency. Jadi kegiatan kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering kegiatan itu dilakukan oleh seseorang, yaitu always artinya selalu. Jadi kegiatan itu sering atau 100%-nya selalu dilakukan. Kemudian usually biasanya frekuensinya adalah 90%. Kemudian sometimes kadang-kadang kegiatan itu sering dilakukan adalah 50%, dan terakhir never tidak pernah itu frekuensi kegiatannya adalah 0%. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman pelajari, lihatlah tabel kegiatan sehari-hari. Ada 3 jenis kegiatan yang kita lakukan dalam 5 hari. Nah, jadi ada do my homework. Kegiatan itu setiap hari dilakukan. Nanti kita akan membuat kalimatnya seperti apa. Kemudian walk to school, dari tabel itu kegiatannya dilakukan 3 hari atau 3 kali. Kemudian play football, kegiatan itu dalam 5 hari dilakukan cuma 2 kali. Nah, sebagai contoh kita lihat the sentence, ya, contoh kalimatnya adalah nomor 1, kita memakai kata always. Jadi, I always do my homework in the morning. Saya selalu mengerjakan PR-ku di pagi hari, karena kita kondisinya sedang online. Kemudian, nomor 2, kita memakai kata usually. I usually walk to school. Saya biasanya berjalan kaki ke sekolah. Kemudian kalimat ketiga, kita memakai kata sometimes. Kalimatnya, I sometimes play football in the yard. Saya kadang-kadang bermain sepak bola di lapangan. Kemudian yang terakhir kita memakai kata never. Saya tidak pernah terlambat pergi ke sekolah. Ya, jadi ini contoh kalimat dengan kata always, usually, sometimes, and never. Oke. Untuk menanyakan seberapa sering kegiatan itu dilakukan, maka kita memakai how often do you bla bla bla. Sebagai contoh, nanti teman-teman lengkapi dengan kata always, usually, sometimes, or never. Ya, sebagai contoh pertanyaannya, how often do you bla 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 go to the supermarket? Seberapa sering kamu pergi ke supermarket? Nah, sebagai contohnya dalam jawaban kalimatnya adalah I sometimes go to the supermarket. Saya kadang-kadang pergi ke supermarket. Ya. Kalau nanti teman-teman mau menjawab dengan kata usually
I usually go to the supermarket, boleh. Saya biasanya pergi ke supermarket. Bebas dengan pilihan kegiatan itu seberapa sering teman-teman lakukan. Contoh yang kedua, ya. How often do you bla 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 have lunch? Seberapa sering kamu makan siang? Nah, kita jawab, I always have lunch. Saya selalu makan siang. Ada yang makan siangnya tidak pernah, berarti I never have lunch. Jadi saya tidak pernah makan siang. Nanti bebas sesuai dengan pilihan adverb of frekuensinya. Kemudian iya, ada asking daily activities, yaitu untuk menanyakan aktivitas seseorang, maka digunakan kata tanya what do or does bla 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 do. Ya, do ini digunakan untuk subjek, yaitu are you Dewi, and plural atau nama orang benda yang lebih dari satu. Ya, jadi kata do, kata bantu do ini digunakan untuk pelaku are you Dewi atau nama orang atau benda yang lebih dari satu. Kemudian does digunakan untuk subjek he, she, it, dan singular atau nama orang atau benda yang berjumlah cuma satu. Ya, sebagai contoh, ya pertanyaannya, what do you usually do in the afternoon? Apa yang biasa kamu lakukan di siang hari? Ya, ada gambarnya. I usually watch television in the afternoon. Saya biasanya melihat televisi di siang hari. Contoh yang kedua, what does Siva always do in the morning? Apa yang selalu dilakukan Siva di pagi hari? Yes. Siva always sweeps the floor in the morning. Siva selalu menyapu lantai di pagi hari. Kita perhatikan teman-teman di kata sweeps, Ustadzah menambahkan S di belakang sweep. Nah, karena sweep ini untuk kata ganti dari Siva sebagai pelakunya. Dia perempuan. Satu orang, maka nanti silahkan ditambahkan dengan S atau ES di belakang kata kerja. Kalau pelakunya Ayu Dewi cukup dengan kata kerja bentuk satu atau tanpa tambahan S atau ES. Untuk pelaku he, she, it, maka di belakang kata kerja teman-teman nanti menambahkan kata S atau ES. Sebagai contoh, sweep ditambahkan di belakangnya S menjadi sweeps the floor. Oke, selanjutnya kita belajar yes no question. Pertanyaan yang cukup dijawab dengan yes or no. Sebagai contoh, do you always take a nap, Rama? Apakah kamu selalu tidur siang, Rama? Ya, kalau jawabannya ya, berarti yes I do. Kemudian kalau jawabannya tidak, maka no I do not. Dengan menambahkan not di belakangnya. Jawabannya no I do not. Kenapa do? Karena pertanyaannya pakai kata do. Do you always take a nap, Rama? Boleh pilih satu jawabannya, yes I do or no I do not. Contoh yang kedua, does Sophia wash the dishes every morning? Apakah Sophia mencuci piring setiap pagi? Nah, kalau jawabannya ya, berarti yes, she does. Ya, dia selalu mencuci piring. She ini kata ganti untuk Sophia. Kemudian does karena pertanyaannya pakai kata bantu does. Kalau jawabannya no, maka no, she does not. Ya, tidak, dia tidak mencuci piring. Jadi dengan menambahkan not di belakang does or do nanti sesuai dengan pertanyaannya. Oke, buat teman-teman silahkan nanti setelahnya menyimak video dari Ustadzah ini, penjelasan dari Ustadzah, teman-teman kerjakan soal di PDR dengan sebaik-baiknya. Oke, alright everyone, that's all for today's lesson. Thank you so much for your attention and see you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.